Assalamualaikum, semoga Allah merahmati dan memberkahi kalian. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Setelah salam, saya ingin mengajak teman-teman untuk berlangganan kanal kami agar setiap video baru kami sampai ke kalian. Sekarang mari kita lanjutkan ke ceritanya. Jakarta kembali diguncang kabar besar. Gedung DPR RI di Senayan terlihat lebih ramai dari biasanya. Wartawan dari berbagai media nasional maupun internasional sudah berbaris sejak pagi, menunggu kabar resmi dari rapat gabungan DPR dengan pemerintah. Isu yang dibicarakan bukan sembarangan. Pembahasan tuntutan 1708 terkait perampasan aset koruptor, rakyat menunggu dengan cemas sekaligus penuh harapan. Mereka sudah lama mendengar tentang kerugian negara yang mencapai ratusan triliun rupiah akibat korupsi. Sementara itu, berbagai mega skandal yang menyeret pejabat, pengusaha, hingga aparat penegak hukum sendiri, belum tuntas. Kasus-kasus lama seperti BLBI, Jiwasraya, Asabri, hingga korupsi BTS Kominfo masih membekas di ingatan publik. Di ruang sidang, suasana terasa tegang. Sejumlah anggota DPR tampak berbisik-bisik, sebagian terlihat membuka berkas tebal penuh catatan. Sementara dari pihak pemerintah, hadir perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, hingga para pakar hukum tata negara. Agenda hari ini jelas, kita membahas urgensi tuntutan 1708 yang menyangkut dasar hukum, mekanisme, serta kelembagaan dalam perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, ujar Ketua DPR dengan nada tegas, membuka rapat. Apa sebenarnya makna 1708? Menurut salah satu pakar yang hadir, angka itu bukan sembarangan. 17 pasal utama dalam RUU perampasan aset yang sudah disepakati di tingkat awal, ditambah 8 pasal baru yang diajukan sebagai usulan perbaikan. Keseluruhan 25 pasal ini yang akan menjadi fondasi hukum untuk menyita, mengelola, dan mengembalikan aset negara yang dirampas oleh koruptor. Jelasnya, pernyataan itu memancing riuh di ruang sidang. Beberapa anggota fraksi mendukung penuh, menyebut langkah ini sebagai jalan terakhir menyelamatkan uang rakyat. Namun, ada pula suara sumbang. Sebagian anggota DPR menilai, aturan itu bisa berbahaya bila tidak diawasi dengan ketat. Kalau kita kasih kewenangan absolut kepada aparat tanpa kontrol, jangan-jangan nanti malah jadi alat politik untuk menjatuhkan lawan, ucap salah satu anggota DPR oposisi, memicu sorakan kecil dari hadirin di luar gedung. Massa dari berbagai organisasi masyarakat sipil menggelar aksi. Spanduk bertuliskan, tangkap koruptor, rampas asetnya, dan jangan ada diskriminasi hukum, berkibar di tengah teriknya matahari. Mereka menuntut agar pemerintah dan DPR tidak lagi menunda-nunda pengesahan RUU ini. Sementara itu, di media sosial, tagar perampasan aset sekarang menjadi trending topik nomor 1. Netizen membanjiri timeline dengan komentar pedas. Banyak yang menyoroti betapa selama ini koruptor bisa hidup nyaman meski sudah divonis, karena aset mereka tak tersentuh. Namun, di balik sorotan publik, ada bisik-bisik lain yang tak kalah panas. Beberapa pengamat menyebut bahwa ada lobi besar-besaran dari kelompok tertentu untuk menggembosi pasal-pasal kunci dalam rancangan undang-undang ini. Ada pula isu bahwa sejumlah nama besar yang selama ini dikenal kebal hukum mulai merasa terancam. Rapat hari itu belum mencapai kesimpulan. Tetapi satu hal sudah jelas, pertarungan politik soal perampasan aset koruptor ini tidak hanya soal hukum, melainkan juga soal kepentingan, kekuasaan, dan masa depan bangsa. Di akhir sidang, Ketua DPR menutup dengan kalimat yang langsung menjadi headline di berbagai media. Rakyat menuntut keadilan. Tidak ada alasan lagi untuk menunda. Perampasan aset koruptor adalah harga mati. Hari berikutnya, rapat kembali dilanjutkan di Kompleks Parlemen, Senayan. Suasana sejak awal sudah jauh lebih panas dibanding pertemuan sebelumnya. Ruang rapat penuh sesak, kursi-kursi terisi penuh oleh anggota DPR, pejabat pemerintah, pakar hukum, dan perwakilan lembaga penegak hukum. Bahkan,
Sejumlah duta besar negara sahabat ikut hadir sebagai pengamat. Di luar, ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat tetap bertahan. Mereka mendirikan tenda, berorasi, dan melakukan aksi damai dengan satu tuntutan. Sahkan RUU perampasan aset sekarang juga. Suara genderang, teriakan aktivis, dan nyanyian protes bergema hingga terdengar ke dalam ruang rapat. Ketua sidang mengetuk palu. Kita mulai dengan mendengarkan pernyataan resmi dari Presiden Republik Indonesia yang sudah hadir bersama kita. Sontak, suasana hening. Semua mata tertuju pada Presiden yang baru saja masuk, didampingi oleh beberapa menteri utama. Sorot kamera wartawan pun langsung mengarah, lampu blitz berkilatan, Presiden berdiri tegak, membuka berkas pidato, lalu mulai berbicara dengan nada serius. Saudara-saudara sekalian, kita tidak bisa lagi menutup mata. Korupsi adalah kejahatan luar biasa, extraordinary crime. Puluhan tahun uang rakyat dijarah. Infrastruktur terbengkalai, pendidikan terhambat, dan kesehatan rakyat dikorbankan. Sudah saatnya kita bertindak tegas, harta koruptor harus dirampas, tidak peduli siapa orangnya. Tepuk tangan bergemuruh. Namun, tidak semua ikut bertepuk tangan. Beberapa anggota DPR dari fraksi tertentu hanya bersedekap, wajah mereka dingin tanpa ekspresi. Seorang anggota DPR dari fraksi oposisi segera mengangkat tangan untuk interupsi. Dengan suara lantang ia berkata, "Bapak Presiden, kami sepakat bahwa korupsi harus diberantas. Tapi kita juga harus hati-hati. Jangan sampai aturan ini malah dijadikan alat balas dendam politik. Kami tidak ingin Indonesia menjadi negara otoriter berkedok pemberantasan korupsi." Ruangan langsung gaduh. Sebagian berteriak mendukung, sebagian lagi mencemooh. Ketua sidang harus beberapa kali mengetuk palu untuk menenangkan suasana. Pakar hukum tata negara yang diundang sebagai narasumber kemudian angkat bicara. Ia mencoba meluruskan polemik, RUU ini tidak bisa hanya dilihat sebagai ancaman politik. Justru ini adalah mekanisme hukum untuk menutup celah yang selama ini dimanfaatkan koruptor. Tanpa aturan jelas, koruptor tetap bisa menyembunyikan uang mereka lewat nomine, perusahaan cangkang, atau dialihkan ke luar negeri. Jadi, pasal-pasal 17-8 ini adalah kunci untuk menutup lubang-lubang itu. Argumen itu membuat sebagian anggota DPR mengangguk. Tetapi, pihak yang kontra tidak tinggal diam. Mereka mengangkat isu hak asasi manusia, menuding bahwa perampasan aset bisa melanggar prinsip presumption of innocence bila dilakukan tanpa putusan pengadilan yang inkrah. Menanggapi itu, Jaksa Agung yang hadir langsung berdiri. Dengan suara tegas, ia menjawab, "Saudara-saudara, jangan lupa, uang yang dipakai koruptor itu uang rakyat, hasil pajak, hasil keringat buruh, petani, nelayan, hingga pedagang kecil. Kalau kita terus menunggu sampai proses hukum berlarut-larut, aset itu sudah keburu dipindahkan ke luar negeri atau dicuci lewat jalur lain. Negara yang rugi, rakyat yang menderita." Ucapan itu memicu sorak-sorai dari balkon ruangan, tempat aktivis mahasiswa ikut menyaksikan jalannya sidang. Mereka berdiri sambil mengacungkan poster bertuliskan, "Koruptor Musuh Negara." Ketegangan makin terasa ketika seorang anggota DPR senior, yang dikenal dekat dengan beberapa pengusaha besar, menyela dengan nada sinis, "Kalau begitu, apakah kita akan merampas semua aset orang kaya? Jangan-jangan nanti setiap pejabat atau pengusaha sukses langsung dicurigai korupsi hanya karena punya harta besar. Ini bahaya, saudara-saudara." Sekali lagi ruangan riuh. Beberapa anggota tampak saling beradu argumen sengit. Presiden hanya terdiam, wajahnya serius, matanya menatap tajam ke arah anggota DPR tersebut. Di luar ruang sidang, media sosial kembali meledak. Potongan video interupsi anggota DPR yang menolak RUU itu viral dengan cepat. Netizen langsung bereaksi keras, "Pantes aja nolak,
Mungkin takut asetnya ikutan disikat. Kalau bukan koruptor, ngapain resah sama RUU ini? Rakyat sudah muak, jangan main-main. Sementara itu, di balik layar, muncul kabar bahwa lobi politik semakin gencar dilakukan. Beberapa nama besar disebut-sebut sudah mengutus orang-orang ke DPR untuk menekan agar pasal tertentu dihapus atau dilunakkan. Ada yang menggunakan jalur resmi, ada pula yang bermain lewat jalur gelap. Rapat hari itu berakhir tanpa keputusan final. Namun jelas, garis pertempuran semakin terlihat antara mereka yang sungguh-sungguh ingin membersihkan negeri dari korupsi, dan mereka yang diam-diam merasa terancam oleh aturan baru ini. Ketua DPR menutup rapat dengan suara lantang, besok kita akan masuk ke tahap pembahasan pasal demi pasal. Tidak ada kompromi. Rakyat Indonesia menunggu. Kata-kata itu disambut riuh, baik di dalam maupun di luar gedung. Keesokan harinya, ruang sidang DPR kembali dipenuhi wajah-wajah serius. Udara terasa lebih berat dari biasanya. Semua tahu, hari itu adalah momen krusial, pembahasan pasal demi pasal dalam RUU perampasan aset. Media massa menyiarkan secara langsung, dan jutaan rakyat Indonesia menonton dari rumah, warung kopi, hingga kantor-kantor. Ketua sidang membuka jalannya rapat. Hari ini kita membahas 25 pasal, 17 pasal utama dan 8 pasal tambahan. Semua fraksi berhak memberikan masukan. Mari kita mulai dari pasal pertama. Pasal 1, definisi aset hasil korupsi. Pasal pertama membahas definisi aset hasil tindak pidana korupsi. Seorang anggota DPR dari fraksi reformis berdiri. Kita harus memperluas definisi ini, tidak hanya uang tunai atau properti, tetapi juga saham, perusahaan cangkang, bahkan aset digital seperti cryptocurrency. Koruptor zaman sekarang canggih, jangan sampai undang-undang ini ketinggalan zaman. Sorak tepuk tangan terdengar dari kursi belakang. Namun, ada yang menentang. Anggota DPR lain langsung menimpali, jangan berlebihan. Kita belum siap mengawasi aset digital. Ini bisa membuat aparat hukum sewenang-wenang menyita tanpa bukti jelas. Perdebatan panjang terjadi. Pakar hukum yang hadir ikut menegaskan, negara lain sudah mulai menyita aset digital hasil kejahatan. Kalau kita tidak memasukkan ini sekarang, koruptor akan tertawa. Mereka akan dengan mudah memindahkan uang ke rekening kripto anonim. Akhirnya, setelah adu argumen sengit, mayoritas setuju menambahkan aset digital dalam definisi. Keputusan itu langsung disambut dengan tepuk tangan riuh. Pasal 7, perampasan tanpa putusan inkrah. Pasal ini menjadi salah satu yang paling kontroversial. Isinya, negara dapat merampas aset koruptor meski putusan pengadilan belum inkrah, asalkan ada bukti kuat. Seorang anggota DPR dari fraksi oposisi langsung berdiri dengan nada tinggi. Ini jelas melanggar asas praduga tak bersalah. Bagaimana kalau ternyata orang yang asetnya dirampas nanti terbukti tidak bersalah? Negara mau ganti rugi? Jaksa Agung yang hadir dengan wajah tegang segera merespons. Saudara, jangan dibolak-balik. Perampasan dilakukan hanya pada aset yang jelas terbukti hasil kejahatan. Kalau menunggu putusan inkrah, proses bisa 10 tahun. Sementara aset sudah berpindah tangan ke luar negeri. Yang rugi siapa? Rakyat. Perdebatan semakin panas. Ada yang berteriak setuju, ada yang menolak keras. Ketua sidang bahkan harus mengetuk palu berkali-kali. Tiba-tiba, presiden yang hadir langsung mengangkat tangan. Suasana hening. Kalau kita terus berdebat, tidak akan ada kemajuan. Saya tekankan, yang kita rampas adalah hasil kejahatan, bukan harta sah seseorang. Kalau memang harta itu halal, tidak ada alasan aparat untuk menyentuhnya. Itu jaminan saya. Ucapan itu membuat sebagian besar anggota DPR terdiam. Namun, wajah beberapa politisi tampak jelas tidak nyaman. Kamera televisi menangkap ekspresi mereka,
dan langsung viral di media sosial. Netizen ramai-ramai berkomentar, "Kenapa kelihatan panik pas bahas pasal ini? Jangan-jangan ada yang asetnya terancam? Rakyat mendukung presiden, jangan mundur." Pasal 12, pengelolaan aset rampasan. Isu berikutnya adalah siapa yang berhak mengelola aset rampasan. Ada usulan agar aset yang disita langsung dikelola oleh Badan Khusus Perampasan Aset di bawah Presiden. Namun, beberapa fraksi menolak, menuding ini bisa menjadi alat konsolidasi kekuasaan eksekutif. Seorang anggota DPR yang dikenal vokal menyindir, "Jangan sampai ini jadi bancakan baru. Harta koruptor diambil, tapi justru dimanfaatkan oleh elit lain." Rakyat tidak butuh simbol, rakyat butuh manfaat nyata. Pakar ekonomi yang hadir menjawab dengan tegas, justru badan khusus ini akan membuat pengelolaan transparan. Aset bisa dipakai membangun sekolah, rumah sakit, atau infrastruktur. Ada sistem audit independen. Jangan takut transparansi, kecuali ada niat lain. Intrik politik di balik layar saat rapat berlangsung, kabar bocor ke media bahwa ada lobi besar yang sedang jalan di hotel mewah Jakarta. Sejumlah politisi dan pengusaha disebut-sebut melakukan pertemuan tertutup. Tujuannya, mencari cara agar pasal-pasal kunci dilemahkan. Beberapa wartawan investigasi berhasil memotret deretan mobil mewah di basement hotel tersebut. Foto itu langsung viral. Nama-nama besar mulai disebut-sebut, termasuk tokoh lama yang dikenal punya harta luar negeri triliunan rupiah. Hal ini membuat rapat makin panas. Aktivis mahasiswa yang duduk di balkon ruang sidang berteriak keras, "Jangan hianati rakyat. Rampas semua aset koruptor." Ketua sidang hampir kehilangan kontrol. Perdebatan berlangsung hingga larut malam. Namun, perlahan, satu persatu pasal disepakati dengan berbagai revisi. Akhir hari, kejutan besar menjelang tengah malam. Ketika rapat hampir ditutup, seorang anggota DPR dari fraksi kecil tiba-tiba angkat bicara. Dengan suara bergetar, ia membacakan sebuah dokumen. "Saudara-saudara, saya baru menerima data dari PPATK. Ada transfer senilai ratusan miliar rupiah ke rekening luar negeri atas nama nomine. Nama pemilik aslinya adalah salah satu pejabat tinggi yang hari ini duduk di ruangan ini." Ruangan seketika gempar. Semua kepala menoleh, beberapa wajah pucat. Ketua sidang segera mengetuk palu, meminta ketenangan. Wartawan sibuk mengirim breaking news. Presiden hanya terdiam, namun matanya menatap tajam ke arah salah satu anggota DPR yang sejak awal menolak keras pasal perampasan aset. Semua orang kini sadar, RUU ini bukan hanya soal hukum, tapi juga menyentuh langsung kepentingan pribadi mereka yang selama ini merasa kebal. Suasana di ruang sidang DPR pada malam itu seolah membeku setelah pengungkapan mengejutkan dari salah satu anggota fraksi kecil. Dokumen PPATK yang dibacakan memuat data transfer ratusan miliar rupiah ke luar negeri, menggunakan rekening nomine, dan nama asli pemiliknya disebut-sebut adalah pejabat tinggi yang hadir di ruangan itu. Beberapa detik suasana hening. Wartawan yang duduk di kursi khusus langsung berlarian keluar untuk mengabarkan berita. Telepon berdering, kamera televisi menyorot wajah-wajah pucat. Ketua sidang mengetuk palu keras. "Tenang. Kita tidak bisa langsung mengambil kesimpulan. Dokumen ini harus diverifikasi." Namun, keributan sudah tak bisa dibendung. Beberapa anggota DPR berdiri sambil berteriak, sebagian menuduh bahwa dokumen itu rekayasa, sebagian lagi menuntut agar nama pejabat itu dibacakan terbuka. Di luar gedung, ribuan massa yang masih bertahan semalaman mulai meneriakkan yel-yel, "Bukan nama! Bukan nama! Rampas aset koruptor!" Presiden angkat bicara. Presiden yang sejak tadi diam akhirnya berdiri. Suaranya tegas, terdengar hingga ke sudut ruangan. "Kita tidak boleh bermain-main dengan kepercayaan rakyat. Jika ada data, mari kita buka. Negara tidak boleh tunduk pada kepentingan segelintir orang." Hening seketika.
Kamera menyorot wajah seorang anggota DPR senior yang sejak awal paling keras menolak RUU perampasan aset. Wajahnya pucat, keringat dingin menetes di pelipis. Apakah ini kebetulan? Bisik seorang wartawan politik kepada rekannya. Sejak awal dia yang paling resisten. Jangan-jangan, netizen di media sosial pun meledak. Tagar bukan nama koruptor menduduki trending teratas. Rakyat di berbagai daerah turun ke jalan, menyalakan lilin, membawa poster bertuliskan, DPR jangan hianati rakyat. Rampas aset, selamatkan bangsa. Perdebatan terakhir rapat berlanjut hingga dini hari. Ketua sidang memutuskan untuk memberikan kesempatan terakhir pada setiap fraksi untuk menyampaikan sikap. Fraksi reformis dengan lantang mendukung penuh. Rakyat sudah menunggu terlalu lama. Ini saatnya DPR berpihak pada bangsa, bukan pada koruptor. Fraksi oposisi tetap menolak beberapa pasal, tapi tertekan oleh opini publik. Mereka hanya bisa meminta agar mekanisme pengawasan diperketat. Fraksi kecil yang sejak awal pro-transparansi menegaskan, kita tidak takut pada ancaman. Korupsi telah merampas masa depan anak-anak bangsa. Suasana semakin panas ketika seorang anggota fraksi menengah, yang biasanya abu-abu, akhirnya bersuara. Kami mendukung, dengan syarat semua proses transparan. Lebih baik kita kehilangan jabatan daripada kehilangan kepercayaan rakyat. Ucapan itu membuat tepuk tangan membahana. Sorot kamera langsung menyorot anggota DPR yang sebelumnya disebut-sebut dalam dokumen PPATK. Wajahnya semakin pucat. Ia hanya tertunduk, tak mampu berkata apa-apa. Aksi rakyat memuncak di luar gedung. Massa yang semakin banyak terus bertahan. Mahasiswa, buruh, petani, hingga ibu-ibu rumah tangga memenuhi jalan-jalan menuju Senayan. Mereka menyalakan obor dan lilin sebagai simbol perlawanan terhadap korupsi. Seorang mahasiswa berdiri di atas mobil komando, berteriak dengan pengeras suara. Kalau DPR gagal sahkan RUU ini malam ini, besok kita kepung Senayan. Teriakan itu disambut sorak gemuruh. Media internasional ikut meliput, menulis headline, Indonesia diambang reformasi hukum terbesar melawan korupsi. Voting bersejarah menjelang subuh, Ketua sidang akhirnya mengetuk palu. Kita akan masuk ke tahap pengambilan keputusan. Apakah RUU perampasan aset dengan 25 pasal disetujui menjadi undang-undang? Suasana menegang. Setiap fraksi diminta menyampaikan suara. Fraksi reformis, setuju. Fraksi nasionalis, setuju dengan catatan pengawasan ketat. Fraksi oposisi, sebagian abstain, sebagian akhirnya terpaksa menyetujui. Fraksi kecil, setuju. Ketika suara mayoritas tercapai, Ketua sidang mengangkat palu tinggi-tinggi dan mengetukkan dengan keras. Dengan ini, DPR bersama Presiden menyetujui RUU perampasan aset koruptor menjadi undang-undang. Tepuk tangan dan sorak-sorai memenuhi ruangan. Di luar gedung, massa bersorak, menangis haru, dan saling berpelukan. Kembang api meledak di langit Jakarta, menandai momen bersejarah ini. Epilog, jalan panjang ke depan meski undang-undang telah disahkan. Semua orang tahu perjuangan belum selesai. Tantangan terbesar ada pada implementasi. Bagaimana aparat penegak hukum bekerja jujur, bagaimana aset yang disita benar-benar kembali ke rakyat, bukan sekadar berpindah dari satu tangan elit ke elit lainnya. Namun, satu hal sudah pasti. Malam itu, rakyat Indonesia melihat sendiri bagaimana tekanan publik bisa mengalahkan lobi besar para koruptor. Dalam pidato penutupnya, Presiden berkata dengan suara bergetar namun penuh keyakinan, hari ini sejarah mencatat, kita tidak lagi takut pada koruptor. Kita memilih berpihak pada rakyat. Semoga undang-undang ini menjadi tonggak baru dalam perjalanan bangsa. Sorak-sorai menggema, bukan hanya di Senayan, tapi di seluruh penjuru negeri. Indonesia baru saja melangkah ke babak baru. Era di mana koruptor tidak lagi bisa tidur nyenyak dengan harta hasil kejahatannya.